Habis itu tiba-tiba kita langsung disuruh ngadep gitu kan. Kayak intinya ngapain kamu ngambil data tanpa izin? Kalau aku kayaknya tiap hari jadi momen favorit ya. Soalnya ayah kamu direktur di sini, jadi nanti kayak boleh lah gitu. Itu manajer yang paling tinggi itu jabat tangan kan kayak, lulusnya kapan Mbak? Masih tahun depan sih Pak. Masuk sini ya nanti ya. Halo Tetizen semua, selamat datang di Kata Mahasiswa Teti edisi Cakap-Cakap 2025. Senang banget nih, akhirnya kita bisa balik lagi ngobrol santai tapi produktif bareng para kakak-kakak inspiratif dari The Teti. Kali ini kita bakal ngulik pengalaman kerja praktik dari para cutting yang udah terjun langsung nih ke dunia industri. Tapi sebelum mulai, kita kenalan dulu dong. Aku Lida yang bakal nemenin kalian selama sesi cakap-cakap seru hari ini. Nah, sekarang kita sambut dulu kakak-kakak narasumber kece kita hari ini. Boleh dong kakak-kakak untuk kenalan dulu formatnya nama, prodi, dan angkatan masing-masing. Mulai dari kakak ini nih. Oke, kenalin semua, aku Farel dari Teknik Elektro angkatan 2022. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Muhammad Fatur, biasa dipanggil Fatur dari Teknik Elektro angkatan 2022. Halo, nama aku Ciel, aku dari Teknik Elektro angkatan 2022. Jadi, Cakap-Cakap adalah program dari Divisi Informasi dan Komunikasi KMTT yang mengundang kakak tingkat untuk berbagi pengalaman kerja praktik supaya bisa jadi bekal juga nih untuk para adik tingkat seperti kita-kita ini. Nah, di episode ini kita bakal kupas tuntas cerita seru, suka duka, dan tips dari kakak-kakak yang udah menjalani kerja praktik dari program studi Teknik Elektro. Biar makin akrab, boleh dong kakak-kakak ceritain sedikit tentang diri kalian dan kerja praktik kalian kemarin. Mungkin bisa spill dong kak, kakak-kakak ini kemarin kerja praktik di mana dan sebagai apa? Mulai dari Kak Farel deh. Kalau berarti awal semester 6 ya, peralihan semester 5 ke 6 itu kita mulai kerja praktek. Aku sendiri pribadinya itu di Bogor, dan itu letaknya di PLN, tepatnya di ULTG gitu, dan situ di bagian pemeliharaannya gitu. Oke, kalau aku mungkin prosedurnya sama kayak Farel, cuma kalau aku lebih tepatnya di pembangkitan teman-teman aku di PLTA Cirata. Nah, di PLTA Cirata itu aku dapatnya di divisi hard listrik atau pemeliharaan listrik gitu. Jadi ya pure di generatornya, trafonya, dan pokoknya semua yang berhubungan sama operasi dari sistemnya itu gitu. Oke, kalau aku cukup berbeda dari Farel sama Fatur. Kalau aku kemarin KP-nya di Cikarang Selatan di PT PSN. PT PSN itu Pacific Satellite Nusantara, dan di situ aku di divisi Gateway RFIF antena stasiun bumi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan utama nih. Awalnya gimana sih kakak-kakak tahu ada lowongan kerja praktik? Oke, kamu dulu atau kamu dulu? Oke ya, jadi gini. Kalau dari aku sendiri ya, itu tuh kayaknya ada dua jalur utamanya sebenarnya. Nanti aku kasih juga aku yang mana. Kalau yang pertama tuh biasanya ada yang cukup lebih lumrahnya, itu ngelamar sendiri, dan biasanya Adkesma di tahun kalian tuh udah ngerangkumin semacam nomor-nomor dan kontak-kontak yang bisa kalian hubungin. Dan itu berasal dari alumni-alumni kita yang udah sukses, dan kadang-kadang tuh range-nya bisa dari BUMN sampai ke startup-startup yang didirikan sama mereka sendiri. Sedangkan jalur kedua itu, jadi itu yang pertama. Yang pertama tuh nge-apply sendiri, tapi ada sedikit kemudahan karena ada alumni. Kalau yang kedua itu nanti kasarannya tuh ya, ayah kamu direktur di sini, jadi nanti kayak boleh lah gitu. Atau misalnya, oh ayah kamu kerja di sini, bisa nggak kalau 3 orang nih jadi masuk nih misalnya magang? Nah, itu yang ketiga, itu kedua, jalur kedua. Ya namanya apa ya, referral gitu, bagusnya. Mungkin kalau Fatur gimana? Kalau dulu aku gimana ya? Oh ya belum. Kalau dulu tuh modelku tuh yang pertama aku coba dulu yang pertama. Tapi ternyata tuh di Infineon ya. Tapi dia tuh mau nerima kalau misalnya 3 bulan. Sedangkan 3 bulan tuh berarti waduh dari ikut pro gitu kan. Nah tuh nggak boleh tuh. Akhirnya aku pakai yang referral gitu. Nah yang referral tuh akhirnya ada nih yang kenal di PLN di Bogor gitu. Di bagian transmisi dan Garduindo. Oke gitu. Oke, kalau aku sebenarnya awalnya bukan di Cirata juga. Awalnya aku tuh apply di Python.
Terus di sana tuh kebetulan udah dapat balasan juga, cuma kebetulan udah penuh sama univ-univ lain yang udah mendahului gitu. Terus yaudah kita coba cari info dari Adkesma juga, dari cutting juga, dapatlah info kalau di Cirata. Nah, habis itu kita langsung coba tembaklah ke HR-nya langsung. Jadi kita nggak lewat email dan lain sebagainya, tapi kita lewatnya HR. Kurang lebih seminggu kalau nggak salah waktu itu dapat balasan, baru mulai magang. Nah, waktu itu kita mepet banget sih sebenarnya. Waktu itu kan kita baru apply itu di November karena kita nunggu yang Python itu kan. Jadi hitungannya kita untungnya ada HR yang bisa ngebantu kita. Jadi ya alhamdulillah bisa KP gitu sih kalau di aku. Oke. Kalau aku sebenarnya udah ngincar perusahaan itu kayak dari akhir semester 3. Cuma kayak gak tahu gimana alur buat nge-approach-nya gitu. Terus pas udah habis sosialisasi KP, itu tuh aku tanya ke cutting kayak, ada nggak sih info-info terkait perusahaan-perusahaan yang sempat lewat di grup angkatan kalian tahun kemarin. Terus dikasih lah list banyak banget kontak-kontak HRD gitu kan. Terus ternyata ada si PTPSN tuh sempat nawarin KP di tahun kemarin dan itu ada kontak alumni yang udah di situ. Lalu aku hubungin lah kontak alumni KT tersebut kan. Terus sama beliau diarahkan buat kontak ke HR-nya. Terus ya udah dari kontak HR itu bisa diarahin buat kayak misal kirim dokumen yang buat transkrip nilai, CV gitu-gitu dan diproses lebih lanjut. Cuma itu prosesnya cukup lama sih waktu proses kayak penempatannya nanti di mana itu pun cukup lama sih, jadi kayak harus sabar. Wah, keren banget ya guys. Terus apa aja sih ya Kak yang dipersiapkan sebelum kerja praktik kayak CV, portofolio atau sebagainya? Kalau misalnya aku dulu ya, jadi pertama tuh yang paling penting untuk dicicil itu kalau bisa sebisa mungkin cari info dulu kalian mau di mana. Karena kayaknya ada 3 tahap. Seingatku tuh pertama tuh ada yang dimana kalian tuh harus agree dulu sama perusahaannya. Jadi kalian kalau sebisa mungkin nyicil untuk dapetin itu dulu. Jadi kalau udah agree sama perusahaannya, perusahaan tuh bisa ngasih konfirmasi ke kalian dalam bentuk kalau nggak email, chat juga bisa ya. Nah, itu bakal gunanya untuk apa? Surat persetujuan dari perusahaan tadi itu pertama ya. Kalian tuh kan pertama harus berarti harus kirim proposal dulu ke perusahaannya. Proposal itu juga bisa berisi CV kalian atau berisi project-project yang pernah kalian buat. Misalnya kalau kalian punya portofolio, menambah nilai tambah dan juga permohonan atau jalur-jalur lain. Kalau misalnya kalian ada kenalan tuh bisa lebih cepat tuh. Jalur yang pertama ini. Itu kalian harus dapat approval dari perusahaannya. Approval dari perusahaan ini jadi bukti untuk kalian kasih ke Teti. Teti itu mau kalau misalnya kalian tuh udah harus disetujui dulu sama perusahaannya. Jadi itu nggak dicariin sama Teti. Nanti departemen bakal ngeluarin surat tugas kalau udah yakin kalian keterima. Jadi Teti itu mau kalian dapat bukti keterima dulu. Seingatku gitu. Nah kalau udah kasih surat tugas ini kalian kasih ke perusahaan. Artinya kalian udah resmi nih, Teti menugaskan kalian ke perusahaan itu. Tuh. Nanti selesai KP-nya, kalian harus nyiapin dan minta tanda tangan dari perusahaan. Dan itu harus ada tanda tangan bahwa kalian telah menyelesaikan KP di situ. Bisa dari orang tertingginya atau mentor kalian. Dan itu bakal dikasih ke Teti untuk nanti bukti bahwa kalian udah selesai KP. Generally 3 itu kayaknya. Mungkin lebih sih kayaknya untuk beberapa yang lain. Kalau Fatur gimana? Oke, kalau aku mungkin secara prosedural administrasi dari Teti kan udah jelasin sama Farel. Tapi kalau di aku tuh ada prosedur tambahan, yaitu kita harus tes SKCK dulu. Karena karena kan ini objek vital nasional gitu kan guys. Jadi Nggak boleh berandal. Iya, nggak boleh berandal gitu. Terus habis dapat SKCK, terus itu waktu itu kita juga kalau nggak salah ada semacam tes kesehatan gitu juga. Nah, tapi untungnya tuh semuanya aman gitu kan. Nah, baru kita bawa ke sana dan juga prosedur di sana tuh harus pakai full baju lapangan gitu. Jadi harus dari bawah mulai sepatu lapangan, safety shoes, terus wear pack-nya juga kita harus bawa sendiri. Tapi untungnya tuh di sana juga disediain juga helmnya gitu. Jadi untuk secara administrasi ya kita cuma nyiapin itu sama beberapa peralatan untuk kita safety untuk sehari-hari itu sih. Kalau dari aku sendiri kan aku tadi emang udah dibantu dan diarahin sama alumni Teti kan, jadi kayak banyak dokumen tuh udah dipermudah gitu. Nah tapi kalau teman-teman yang lain itu mostly mereka yang nyari sendiri tuh perlu untuk bikin proposal kerja praktik itu juga. Jadi mungkin teman-teman yang mau buat nyari perusahaan sendiri perlu buat nyiapin dulu proposal kerja praktiknya.
Nah, sama kalau aku dokumennya cuma CV yang ATS sama transkrip nilai. Itu aja sih kalau aku. Oke, selanjutnya berapa lama sih periode kerja praktik kakak dan di mana lokasinya? Apakah WFH, WFO, or hybrid? Kalau aku dulu sekitar hampir 6 minggu, tapi kayak 5 mingguan lebih. Itu di namanya Bogor, kabupatennya tapi aku lupa ya. Tapi dia agak jauh dari Bogor yang kota gitu. Terus dia tuh juga tadi worknya tuh from office, jadi harus datang. Oke, kalau dari aku itu di Purwakarta. Jadi tepatnya di Kecamatan Pleret, pokoknya di gunung, gunung terus tengah-tengahnya ada danau gitu. Kecamatan Pleret, lumayan jauh dari kota Purwakartanya, kayak sekitar 1,5 jaman gitu. Terus kita kerjanya WFO, kurang lebih berapa ya? 5 mingguan, efektifnya 5 mingguan. 1 minggunya kita jalan-jalan. Sik. Oke, kalau aku waktu itu sekitar 1,5 bulan itu di Cikarang Selatan, Kecamatan Pasir Sari gitu. Dan itu di kawasan industri, jadi kayak cukup jauh dari pusat kota gitu ya. Terus kayak waktu aku ngekos juga di deket situ, kebetulan ada kayak komplek kos gitu kan. Dan itu kayak downside-nya ya jauh dari kayak tempat-tempat tempat-tempat pusat belanja, pusat jual beli gitulah. Terus kalau terkait worknya di divisiku itu full WFO, jadi nggak bisa hybrid dan WFH karena kebetulan di divisinya hardware yang berurusannya dengan antena yang semuanya udah terinstall secara fisik di sana. Cuma kalau yang divisi sebelah kayak IT gitu ada yang hybrid. Oke, terus ilmu dan keterampilan apa aja sih kak yang didapatkan setelah menjalani kerja praktik? Oke, ilmunya ya. Kalau dari aku tuh di PLN itu mungkin karena tuh unitnya tentang transmisi gardu induk, itu beberapa ilmu yang didapat tuh adalah kan pemeliharaan. Jadi tahu step-stepnya, ternyata pemeliharaan tuh kayak modelnya kayak checklist gitu. Kalau misalnya itu udah tahapan-tahapan, misalnya nanti kalau misalnya trafo, ntar ada uji DGA minyaknya, ada uji tegangan tembus. Jadi tahu dikit-dikit lah kalau misalnya di komponen-komponen gardu induk tuh ada apa aja. Nah, sama juga tahu real komponennya kayak gimana. Kalau misalnya di kalian ujian FLM kan itu kan trafo kan cuma dua lintasan gitu doang. Ternyata dalamnya tuh kompleks banget. Bahkan orang tuh bisa masuk ke dalam trafo gitu. Saking gedenya. Habis itu juga sedikit tahu tentang proteksi yang cuma misalnya di software doang disimulasiin. Kalau di TET itu bisa lihat ternyata aslinya tuh beneran relaynya bisa berkoordinasi gitu. Jadi kan juga sempet ada dimana kita tuh harus bersihin gudang. Jadi tahu juga komponen-komponen pengujian tuh, ini mereknya biasanya yang bagus tuh ini gitu. Itu kalau aku. Oke, kalau aku itu lebih ke full implementasi dari mesin listrik sih. Jadi apa yang dipelajari di mesin listrik kita lihat secara fisiknya di PLTA itu, mulai dari generatornya, gimana trafonya juga ada, pokoknya mulai dari tail race sampai ke dia jadi ke distribusi itu kita belajar semua di situ. Terus juga kita juga belajar bagaimana pemeliharaan, misal maintenance untuk tiap harinya, misal kayak kita harus bersihin slip ringnya biar biasanya kan ada kayak bekas-bekas magnet yang tersisa gitu kan, itu kan juga ganggu. Nah itu belajar itu juga. Terus juga belajar AVR dan lain-lain sih. Sebenarnya banyak banget yang kita pelajari selama itu gitu. Kalau aku sendiri kan aku belajarnya mostly tentang sistem komunikasi antara sistem bumi dan satelit sih. Dan kalau selama KP tuh banyak banget hal baru yang aku belum pernah sebelumnya kayak lihat atau belajar di matkul TETI, karena itu kayak hal baru gitu. Kayak misal tentang sistem komunikasi RF satelit ya. Itu kayak aku baru tahu ada istilah namanya HPA, terus LNA gitu. Jadi waktu itu kayak banyak banget harus belajar baru, harus tanya-tanya ke senior gitu kan. Terus belajar juga tentang kayak instrument testing. Jadi kita pakai alat-alat misal spectrum analyzer, VNA buat ngetes komponen yang ada di sana gitu. Terus iya sih, karena kan aku banyak banget belajar hal baru ya. Jadi kayak benefitnya tuh waktu aku ngambil matkul peminatan tuh kayak aku udah ngerti, itu kayak gini, itu kayak gini. Jadi kayak effortless gitu waktu belajar itu sih.
Oke. Next, apa aja sih tantangan yang kakak hadapi selama kerja praktik? Oke, kalau yang pertama ya, kalau dari aku itu mungkin pertama tuh dari segi teknisnya dulu, baru non teknis. Kalau teknis tuh untuk memahamin semua hal itu tergolong cukup sulit kalau dalam waktu dekat, apalagi dalam 5 minggu ya. Dimana kalian tuh juga udah harus kan melakukan ke TETI apa yang kalian mau teliti di kerja praktek itu. Itu kan harus melakukan semua itu dalam 5 minggu dan udah harus nyari tahu juga kalian tuh fokusnya maunya di penelitiannya di mana. Sama berarti kan kalian harus ngegali tentang itu. Minggu pertama anggaplah kalian harus nyari dulu mana yang kalian tertarik, itu juga cukup sulit karena ternyata beda banget nih sama yang dipelajarin di kuliah biasa. Ada yang kalian tuh baru pertama kali lihat fisiknya, tapi untuk ngerangkum semua itu dalam waktu sependek itu tuh cukup tantangan. Tapi aku yakin kalian semua bisa. Terus habis itu yang kedua tuh non teknisnya itu mungkin adaptasinya, karena orang-orang baru tuh ya beberapa orang tuh susah juga, soalnya kan senior tuh pasti biasanya jarang banget yang gimana kita tuh pas lagi KP ketemunya sama anak yang seumuran. Kalau itu ada, itu enak banget. Tapi pasti nggak ada. Ada sih yang ada. Nah, habis itu berarti kan harus berhubungan sama senior dan itu kebanyakan kan kalau ada yang bawa, ada yang kenal tuh enak. Tapi kadang-kadang biasanya yang bawa kalian tuh juga nggak di kantor yang sama. Jadi semuanya baru dan cutting semua senior. Kalau gitu. Oke, kalau dari aku tuh kendala secara teknis tuh sebenarnya nggak yang terlalu gitu, karena apa ya, kita harus recall memori lagi gitu kan untuk materi mes list gitu, karena biasanya tuh senior tuh suka iseng, misal pagi-pagi ada kuis dadakan, misal apa sih, kayak ditanyain ini buat apa, terus ntar operasinya gimana, terus ntar apa namanya, kalau misalnya ada case kayak gini ntar gimana ya. Nah itu jadi kayak apa ya, challengingnya di situ pas awal-awal. Cuma untungnya tuh kayak kita udah tahu sikonnya tiap hari bakal ada kayak kuis gitu. Jadi kayak ya udah malamnya kita udah siapin gitu kan. Kira-kira besok ada PM apa, terus kita harus pelajari dulu gitu. Barulah kita bisa ngejawab, ya minimal nggak malu-maluin banget lah gitu kalau misalnya ditanya nggak tahu gitu. Terus kalau secara non teknisnya tuh ini transportasi sih. Soalnya dari Cirata tuh kan nggak ada transportasi, sedangkan dari tempat kita tinggal ke PH Powerhouse-nya itu kurang lebih jaraknya 2 kiloan. Tapi untungnya tuh kita coba komunikasi dan apa ya, kita selalu ditebengin mobil gitu. Jadi kayak kemana-mana selalu diantar. Terus misal mau beli makan juga kadang diantar gitu sih. Jadi aman kalau di Cirata. Oke, kalau aku, jadi tuh awalnya aku tuh cukup deg-degan dan nervous karena kayak aku kan KP sendiri ya, dan kayak nggak ada teman barengan seangkatan TETI gitu. Terus kebetulan ternyata yang intern di sana tuh juga lagi dikit karena kayak jarang yang intern tuh kayak bulan Januari awal gitu loh. Nah, tapi untungnya rekan-rekan kerjaku tuh kayak asik-asik gitu. Bahkan banyak yang nggak jauh beda umur ya. Jadi kayak ada yang angkatan 20, dia kayak fresh graduate 2 orang gitu masuk, terus kayak kita jadi temenan gitu kan. Terus senior-seniorku juga belum terlalu yang senior banget, belum terlalu tua, jadi kayak diajak ngobrol itu masih seru dan nyambung gitu. Terus itu sih aku juga merasakan kendala transportasi karena kan Cikarang itu kebetulan nggak ada transportasi umum ya, kayak transportasi umumnya tuh angkot, dan dengar-dengar dari teman-teman tuh kayak angkot di sana tuh banyak premannya gitu. Jadi kayak aku nggak mau ambil resiko kan, jadi pakainya Gojek gitu kan. Cuma rekan kerjaku tuh ada yang baik, jadi kayak mau nebengin balik atau misal jemput karena kita kebetulan juga kosnya searah gitu. Terus terkait mungkin kalau teknis itu sih karena aku harus belajar banyak dan kayak keep up banyak banget hal baru. Dan itu aku juga sering tanya-tanyain tiba-tiba kayak ini apa? Coba kemarin yang saya jelasin, bisa jelasin ulang nggak kayak gitu. Jadi kayak apa ya, pulang KP tuh kayak masih harus merecall lagi tadi belajar apa ya gitu kan. Kayak gitu. Terus sama jadi kayak aku di waktu KP tuh dikasih project gitu kan, disuruh testing antena, dan itu metodenya tuh kayak belum pernah dicoba sama mereka, sama divisi itu gitu. Jadi kayak aku banyak banget try and error sendiri gitu. Tapi untungnya nggak sendiri sih, kayak rekan-rekan kerjaku juga membantuin. Kayaknya kalau kayak gitu tuh kayak gini, jadi kayak tetap dibantuin, gak ngerasa sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke, apa momen favorit kakak-kakak selama kerja praktik? Ada hal unik atau kejadian yang nggak terlupakan gitu nggak? Unik ya? Mungkin kalau misalnya dari alasanku ya, meskipun mereka tuh kelihatannya serem-serem, tapi ternyata kan baik. Itu kita tahunya udah tengah menjelang akhir. Atau tuh kalau misalnya diajak-ajak, sering tuh misalnya pulang, ntar
makan bareng dulu. Nah habis itu makan bareng itu pasti dibayarin tuh, baik ke mereka makan dibayarin, ternyata tuh di cover juga sama perusahaan ternyata. Kalau misalnya biaya itu tergolong biaya kayaknya biaya operasional mungkin. Nah habis itu selain kita tuh udah dianggap jadi bagian dari mereka kan, itu berarti dimasukin ke biaya operasional tuh. Kadang-kadang makan bareng juga. Pas itu yang hal yang tak terlupakan paling ini sih, pas itu pernah, jadi kalau misalnya divisi pemeliharaan tuh dikasih kayak semacam range wilayah kerjanya. Nah, wilayah kerja Bogor tuh lumayan luas, sampai ke dulu tuh sampai Sukabumi, tapi sekarang udah dipisah Bogor sama Sukabumi karena saking jauhnya. Tapi suatu ketika dari Sukabumi itu minta bantuan, dan karena dulunya kan sempat bergabung jadi dipisah, jadi mereka tuh masih temenan sama Bogor. Akhirnya kita datang ke Sukabumi kan, terus jauh banget kan, dari pagi tuh sampai nyampainya hampir sore. Nah pas nyampe ternyata udah kelar, jadi kita di sana cuma diem doang. Habis itu ngobrol-ngobrol, mereka kan akrab tuh, mereka ngobrol-ngobrol, terus aku sama temenku kayak diem doang kan, ngapain ya, nggak ngapa-ngapain. Ternyata ada anak magang juga di sana, terus ngomong-ngomong lah, kalau dia dari Institut Teknologi PLN, terus cerita tentang di sana tuh ngapain kalau di PLN. Ternyata kalau misalnya di sana tuh langsung bisa keterima, iya ada beasiswanya gitu, bisa tiba-tiba pulang gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain jadinya. Gitu ya. Itu paling favorit Arul, dia ngapa-ngapain. Iya. Kamu tadi? Oke. Kalau aku kayaknya tiap hari jadi momen favorit ya. Asik. Soalnya apa ya, kayak selalu ada plot twist gitu loh. Jadi kayak apa ya? Pernah nih kita misal kan kerjanya kita dari jam 7:30 sampai jam 5 atau misal jam 4 lah gitu. Nah, pernah ada satu hari kita tuh jam 10 malam tiba-tiba kita ke PH gitu kan, ke powerhouse yang di bawah tanah, terus harus gitu masih masuk gitu kan. Nah terus kita kan istilah kayak apa ya, udah bestian banget lah sama operatornya gitu, terus udah CS banget, terus kita main-main aja lah di situ. Ini kita mau belajar gitu kan, terus ya di situ kita ternyata pas sampai situ tuh generatornya tuh semua udah berhenti, nggak operasi lagi gitu kan. Terus ya udah, abis itu malah kita diajak ini keliling PH 7 generator itu untuk jurit malam. Jadi kayak dia nemenin satpam gitu, kita muter-muter gitu. Terus dia ceritain di sini pernah kejadian kayak gini gitu, kayak ngapain ini nyeritain pas OTS gitu kan ya. Merinding gitu kan. Mana kita pulangnya harus naik naik 2 kiloan, dan malam-malam kan nggak ada lampu tuh di situ. Tuh, terus kejadian yang favorit lagi sih ini sih, pas kita ambil data. Jadi kan kita kalau ambil data kan ke divisi operator, itu beda sama divisi kita. Nah, salahnya kita adalah di hari itu tuh kita nggak izin dulu ke kepala divisinya, karena kita udah nganggep kayak kita udah kenal deket lah sama si mas operatornya ini gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas si atasan di divisi operator ini nelpon kan, terus si mas-masnya ini malah jawab gini, bentar pak, saya lagi ngurusin anak magang yang ambil data gitu. Habis itu tiba-tiba kita langsung disuruh ngadep gitu kan, kayak intinya ngapain kamu ngambil data tanpa izin gitu kan. Nah habis itu ternyata kita dikerjain kayak kita bener-bener ditatap 2 face to face, ditanyain alasannya ambil data apa, terus kalau mau kerja digaji berapa gitu kan. Itu kayak anjir, ini kayaknya momen paling menyeramkan bagi kita gitu, karena harus face to face sama atasan gitu kan. Habis itu ternyata bapaknya tuh ngerjain kita gitu, kayak oke mas, gak apa, kalian ini hanya cuma prank doang, habis ini kita makan aja gitu. Ya Allah, kita 2 jam itu di dalam ruangan operator gitu, kayak ditatap sama bapaknya gitu. Tapi so far oke lah pengalamannya pak, makasih. Gitu sih kalau dari aku. Bagus itu. Kalau aku momen favorit mungkin tiap kali aku diajak ikut keliling sama divisi maintenance buat ya keliling ke ruang-ruangan shelter room antena, ke ruang server room, terus bahkan naik ke antena yang 9 meter itu, 9 meter, 13 meter. Terus kayak jadi tahu gitu loh, kita kan selama ini tahu misal diagram receiver satu kotak gitu, misal apa amplifier. Terus ternyata tuh isinya tuh sangat kompleks dan banyak banget komponen penyusunnya gitu loh, kayak ternyata kayak gini gitu. Dan tiap jalan-jalan tuh seru gitu loh rasanya, karena kan satu komplek PSN tuh besar ya. Terus kita kayak bisa jalan-jalan ke shelter room sini, terus shelter room satunya lagi di city, jalan-jalan terus habis itu balik ke kantin gitu. Terus kalau momen yang mungkin tak terlupakan sih, jadi akhir KP itu kan aku ada semacam presentasi akhir ya. Terus ya udah aku kira kayak presentasi akhir tuh di depan manajer divisiku aja sama pembimbing gitu, tapi ternyata enggak.
ternyata di depan 4 manajer yang kayak tuh tingkatannya udah di atas lagi gitu loh. Terus kayak jujur itu selama entah 1 atau 1,5 jam itu kayak cukup terbantai dan kayak di sidang abis karena yang aku presentasiin itu kebetulan aku juga merelatekan dengan teori gitu kan. Sementara kayak manajerku mempertanyakan, teori ini tuh kenapa kita harus pakai teori ini gitu. Jadi kayak rasanya kayak thesis defense gitu loh. Kayak aku harus membela penggunaan teoriku itu gitu. Tapi plot twistnya waktu selesai presentasi itu manajer yang paling tinggi itu jabat tangan kan kayak, lulusnya kapan mbak? Masih tahun depan sih pak. Masuk sini ya nanti ya? Gitu terus kayak oke gitu. Terus so aku kira kayak cuma jokes gitu kan, tapi setelah aku keluar bapaknya bilang lagi kayak, beneran ya mbak? Kalau magangnya dilamain lagi gimana gitu? Oke. Itu sih apa yang gak terlupakan. Asik banget ya guys, ternyata guys. Oke, mungkin singkat aja kak, apa pesan kakak untuk netizen dan teman-teman yang belum menjalani kerja praktik? Kalau dari aku mungkin kecil nyari perusahaan dari sekarang, tapi tetap semangat aja. Sambil kuliah, sambil nanya temen pada KP di mana, ada info atau enggak. Terus habis itu kalau udah dapet info, segera nyicil suratnya aja. Nanti pas sudah KP, jadi baik-baik aja di sana dan adaptif dan stay positif aja sih. Oke, ya intinya semangat aja, terus enjoy aja di sana gitu. Apa yang dipelajari dieksplor sebanyak-banyak mungkin. Jangan jangan ragu-ragu untuk tanya, jangan malu-malu untuk tanya karena semuanya ternyata welcome kok guys. Aman, KP itu seru. Kalau aku mungkin cari tahu kayak kalian pengen KP di perusahaan apa, di field yang kayak apa gitu. Karena menurutku KP di field yang tepat untuk kalian tuh bisa jadi booster dalam kayak perjalanan studi kalian itu. Kayak kalian jadi lebih banyak pengalaman, lebih banyak tahu ini itu, dan mungkin punya channel ke kayak rekan-rekan kerja kalian gitu loh. Jadi bisa kayak tanya gitu kan. Terus itu sih siapin. Mungkin cari tahu juga misal kayak di LinkedIn. Kadang-kadang tuh mereka tuh buka kayak info buat loker intern tuh dari LinkedIn. Terus kalau bisa tanya dosen juga boleh sih, kayak ada kenalan dari alumni TETI yang kerja di sana atau enggak gitu. Terus siapin juga dokumen-dokumen kayak CV, transkrip nilai, kayak gitu aja sih. Oke, satu kata buat kerja praktik. Mungkin kerja praktik itu menurutku eye opening sih. Asik. Kasih ya. Cuan. Asik. Oke, gitu aja kak. Terima kasih untuk Kak Ciel, Kak Fatur, sama Kak Farel atas cerita dan pengalamannya yang sangat berharga. Sampai sini dulu cakap-cakap kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe akun kita. Dadah. Dadah.